ini berkenaan dengan Sa'ad bin Rabi dan istrinya Habibah binti Zaid. Pada suatu hari istrinya durhaka terhadap suaminya, maka suaminya menamparnya. Kemudian hal ini dilaporkan oleh ayah dan istrinya tadi kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayahnya berkata, anakku telah menghamparkan tempat tidur untuk suaminya, namun tahu-tahu suaminya menamparnya. Nabi Muhammad SAW menjawab, dia boleh menuntut kisah suaminya. Kemudian Habibah bersama ayahnya keluar dan hendak untuk membalas perbuatan sang suaminya tadi. Namun tak seberapa jauh Nabi Muhammad memanggilnya kembali. Kemudian berkata, kembalilah kalian karena kini Jibril telah datang kepadaku. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, laki-laki adalah pengurus bagi wanita. Quran surat An-Nisa ayat 34. Kemudian Nabi Muhammad juga bersabda yang isinya, kami mempunyai kehendak tentang suatu perkara, tetapi Allah pun mempunyai kehendak lain tentang suatu perkara, maka kehendak Allah itulah yang paling baik. Kemudian perintah membalas itu pun dicabut. Pertama, langkah apa saja yang ditempuh Islam untuk mengatasi kedurhakaan istri? Ayat di atas memberikan suatu jalan yang amat bijaksana dalam mengatasi kedurhakaan istri, yaitu sebagai berikut. Poin pertama, memberi nasihat dan bimbingan dengan bijaksana dan tutur kata yang baik, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nasihatilah mereka itu. Poin yang kedua, pisah ranjang dan tidak dicampuri berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan tinggalkanlah mereka di tempat-tempat tidur. Yang ketiga, pukullah yang sekiranya tidak menyakitkan, misalnya dengan siwak dan sebagainya yang bertujuan untuk menyadarkannya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan pukullah mereka. Poin yang keempat adalah kalau ketiga poin di atas sudah tidak berguna, maka dicari jalan dengan bertahkim berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, utuslah seorang hakim dari keluarga suami dan seorang hakim dari keluarga istrinya. Hukum-hukuman di atas apakah harus terbit? Mengenai hal ini, para ulama berbeda pendapat. Menurut golongan ahli ilmu, hukum-hukuman di atas harus dilaksanakan dengan tertib. Nasihat digunakan jika dikhawatirkan nusyuz. Kemudian pisah ranjang jika memang mulai tanpa kenusyuzannya, dan baru kemudian memukul jika benar-benar istri sudah jelas nusyuznya. Dengan kata lain, pukulan itu tidak boleh dilakukan ketika nusyuz baru menampakkan gejalanya. Demikian seperti yang dianut oleh mazhab Imam Ahmad. Berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i, menurutnya pukulan itu sudah dibolehkan sejak istri mulai terlihat ada gejala nusyuznya. Zahir ayat di atas, hakim yang dimaksud disyaratkan berasal dari keluarga karena di situ diredaksikan seorang hakim dari keluarga suami dan seorang hakim dari keluarga istri berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 35. Dari ayat di atas kita tahu bahwa diwajibkannya untuk mencari hakim dari pihak suami dan dari pihak istri. Adapun jika mengambil hakim dari luar keluarga, itu juga dibolehkan menurut para ulama. Sebab fungsi dari hakim itu bukan lain untuk menjatuhkan salah satunya, melainkan untuk mencari siapa yang berbuat zalim atau berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Kondisi kehidupan sosial menuntut adanya pemimpin dalam rumah tangga. Pemimpin itulah yang bertugas mengatur urusan rumah tangga, kemudian mengawasi hal ihwal anak dan istri dan menafkahi mereka. Kemudian semua ini bertujuan agar rumah tangga itu dapat melaksanakan misinya sesempurna mungkin dan menjadi pondasi masyarakat seperti yang didambakan oleh Islam. Sebab kesolehan keluarga merupakan kesolehan masyarakat, dan sebaliknya kehancuran rumah tangga mengakibatkan kehancuran dan kebinasaan masyarakat. Laki-laki mampu memikul lebih beban daripada perempuan, maka Allah berikan kepadanya karunia berupa kekuatan akal, kebulatan tekad, serta kehendak. Di samping menafkahi keluarganya, laki-laki juga
layak menduduki kursi pimpinan, yang pada hakikatnya kepemimpinan itu adalah sebuah beban dan tanggung jawab yang berat, bukan tingkat pengutamaan dan penghormatan. Pasalnya, kepemimpinan dalam lingkup keluarga pada hakikatnya hanyalah pembagian tugas, bukan memimpin untuk berkuasa, karena memang dalam setiap urusan besar harus ada seorang pemimpin.